Oh ya, oke guys, kembali lagi bersama saya dan di sini tema kita yaitu akan membedah buku ya, di mana buku itu adalah buku dari pemikiran Bapak Presiden kita yaitu Bapak Presiden Prabowo. Ini bedah buku cuman seberapa ya? Ya nggak semuanya sih. Cuman di sini poin-poin pentingnya itu sudah banyak sekali yang saya temukan ya di sini yaitu pandangan strategis Prabowo Subianto terhadap paradoks Indonesia. Jadi isinya itu seperti apa? Ya, saksikan sampai tuntas. Oke. Di sini dari judul ya sudah dijelaskan ya. Negara kaya raya, tetapi masih banyak rakyat hidup miskin. Kenapa kok bisa? Nah, di sini dijelaskan. Oke. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Dedederet, dedededeng, cecet, ya. Nah, oke. Setelah saya membaca buku Paradoks Indonesia tersebut, nah, saya mengecek sedikit mencatat sedikit demi sedikit di sini. Nah, bahwasanya yang pertama yang saya temukan yang menjadi kemirisan saya ya, kemirisan saya. Ini saya catat pokok yang bagi saya itu sangat miris sekali dan di sini dijelaskan lebih miris lagi sebenarnya. Nah, oke, yang pertama yaitu kekayaan VOC atau Belanda waktu menjajah di Indonesia. Mereka itu mendapatkan kekayaan sebesar 5.123 miliar dolar. Jika dirupiahkan di era sekarang yaitu menjadi 66.599 triliun. Nah, itu yang saya dapat poin pertama. Nah, jadi apa? Jadi Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya sekali. Jika kekayaan 66.599 triliun ini yang dikeruk negara Malaysia, pasti negara itu akan hancur. Sedangkan Indonesia tidak. Kok bisa? Ya berarti Indonesia ini lebih kaya dari itu. Dari 66.599 triliun yang diambil oleh Belanda. Kan kemirisannya di sini. Belanda menjajah kita, mengambil sebegitu banyaknya, dan negara ini masih bisa berdiri. Nah, kekayaan Indonesia berarti lebih dari itu. Dan di sini pun dicatat itu hanya yang tercatat, bukan belum yang tidak tercatat. Berarti kan lebih banyak lagi kan Belanda mendapatkannya. Nah, itu poin satu. Dan nanti silahkan didiskusikan di kolom komentar. Saya open minded, saya buka di komentar. Nanti kalau ada penjelasan-penjelasan saya ikut nimbrung gitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu mengalir ke kekayaan nasional, kekayaan negara Indonesia. Ya, yang didasari oleh pengusaha-pengusaha atau pejabat korup yang menyimpan uangnya di negara asing. Nah, ketika mereka mendapatkan uang, ya, pengusaha-pengusaha besar, pejabat korup, nah, itu uangnya disimpan di luar negeri, di Singapura contohnya, atau di mana gitu kan. Nah, berarti kan uang kita ini, kekayaan dari Indonesia ini mengalir ke luar negeri. Sungguh miris sekali ya. Kenapa nggak disimpan aja di dalam negeri? Ya kemungkinan karena regulasi-regulasi dari pejabat-pejabat korup yang sangat sulit entah ya. Pengusaha jadi kurang nyaman atau bagaimana. Entah atau bagaimana saya juga kurang paham di situ. Nah, nanti tinggal didiskusikan saja di kolom komentar ya. Betul. Oke, selanjutnya yaitu nah ini poin yang paling sangat miris sekali, yaitu kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh 2,5 juta dari 247,5 juta orang di Indonesia. Total negara kita 247,5 juta orang.
Dan kekayaan di Indonesia itu hanya dinikmati oleh 2,5 juta orang dari 247. Bayangkan. Ini jika diibaratkan ya. Diibaratkan itu seperti ini. 4 orang terkaya di Indonesia, ya, itu kekayaannya lebih besar daripada harta orang miskin 100 juta di Indonesia. 4 orang terkaya di Indonesia lebih besar hartanya 100 juta orang termiskin di Indonesia. Intinya gini, jika 4 orang ini kaya, ya, 4 orang terkaya di Indonesia, itu ibaratkan dengan 100 orang termiskin di Indonesia. Dan itu lebih besar dari 4 orang kaya tersebut. Nah, benar yang diomongkan. Negara ini kaya, tapi kok miskin. Ya. Tapi orang-orangnya kok miskin. Ya ini contohnya. 4 orang terkaya di Indonesia disamaratakan 100 orang termiskin di Indonesia. Dan kekayaan mereka lebih besar, tentu. Nah, makanya timbul di Indonesia yang namanya itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, itulah pentingnya belajar buku, ya, kita membaca biar kita paham, kita tahu sejarah Indonesia ini, ya, nggak tahu sejarah Indonesia ini yang buat siapa, yang mengendalikan siapa, ya, namanya juga sejarah, pasti yang membuat dilebih-lebihkan, dibaik-baikkan, dan yang tidak ikut dijelek-jelekkan, ya begitulah, namanya juga manusia. Nah, orang 2,5 juta tersebut adalah pemilik 73% tanah di Indonesia. Nah, ini bisa dibuka di halaman berapa ya? Nah, saya cek. Mana ini? Nah, ini halaman 5. Nah, ini deh. Halaman 54. Oke. Ini nanti bisa dibuka di halaman 54. Data di sini yaitu orang 2,5 juta tersebut, orang 2,5 juta terkaya di Indonesia itu adalah pemilik 73% tanah di Indonesia. Dengan bukti apa? Bukti ya, tanah yang kalian miliki, tanah orang tua kakek kalian yang miliki. Apakah sebanyak itu? Mesti kan sedikit. Apalagi ada yang orang yang tidak memiliki tanah sama sekali. Nah, itulah. Nah, terus di sini juga dibahas yaitu keuntungan luar negeri dalam industri mobil. Nah, ini juga sangat menarik sekali. Orang Indonesia beli 1 juta mobil di 2015 dan itu semua milik asing. Jika keuntungan per mobil 10 juta, maka uang yang mengalir ke luar negeri sebesar 10 triliun. Jadi bayangkan saja, dengan keuntungan mobil 10 triliun itu ke luar negeri. Dan kita dapat apa? Ya kita dapat mobilnya itu. Dapat imbasnya, dapat polusinya. Ya kan? Dan 10 triliun keluar ke luar negeri. Bayangkan mobil yang bermerek Datsun, bermerek apa itu dari luar negeri semua. Nah, ini kan kita bisa tekankan bahwa mencintai produk lokal itu sangat sangat penting. Nah, agar kenapa? Agar peredaran uang itu bisa masuk ke Indonesia. Kita dengan jumlah penduduk 245 juta seharusnya kita bisa mengkayakan Indonesia. Akan tetapi sulitnya di mana? Sulitnya di pejabat korup, emang anjing. Oke, lanjut. Emang kalau saya membaca buku ini ya, membaca buku Paradoks Indonesia, saya emosi sendiri, jujur. Saya pasti emosi sendiri. Sungguh bobroknya Indonesia gitu loh.
Saya membaca ini karena saya bertanya-tanya, Indonesia kan negara kaya, alamnya besar, SDA sangat melimpah. Harusnya Indonesia ini kaya banget ya. Kok bisa Indonesia ini miskin, orang-orangnya miskin? Nah, dari disitulah saya terketuk untuk membaca buku ini. Dan ternyata isinya, saya sangat emosi sekali, bejir. Nah itu, dan lanjut terakhir, ini udah terakhir ini, yaitu saya membaca buku ini sampai halaman 58, ini belum tuntas. Dan untuk ketuntasannya nanti saya lanjut lagi jika video ini rame ya. Kalau nggak rame ya udah ya saya lanjut. Ya namanya juga nggak rame kan, buat apa gitu. Nah, yang terakhir yaitu malnutrisi atau kelaparan. Nah, di Jakarta aja, negara yang begitu besarnya, negara yang terkenal kaya, terkenal gedung-gedung pencakar langit yang sangat keren sekali kan. Nah, itu angka ini sampai mencapai ya, angka ini mencapai 1 dari 3 anak. Bayangkan aja, 1 dari 3 anak itu kekurangan malnutrisi atau kelaparan. Sungguh miris sekali kan, 1 dari 3 anak, 1 dari 3 anak, 3 anak, 1 ini kelaparan, malnutrisi. Yang berarti 1 orang ini tidak bisa bersaing dengan yang lain. Nah, jika diartikan di sini yaitu jadi sebanyak yang mengalami malnutrisi berarti itu sebanyak di sini ya betul, cuma diartikan 1 dari 3 anak. Bayangkan dengan sebanyaknya orang di Jakarta, 1 dari 3 anak tersebut kelaparan. Dan disinilah saya baru mengerti kenapa kok Pak Prabowo itu ingin memberikan MBG kepada anak sekolah. Kemungkinan terutama ini, malnutrisi ini, mencukupi kebutuhan gizi anak. Ternyata itu benar-benar sangat penting. Bayangkan aja 3 dari 1 anak. Ketika mereka kekurangan gizi, pasti dia akan kalah semuanya. Dalam pembelajaran mesti mereka kalah. Dalam apapun mesti mereka juga kalah. Karena mereka kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, dan kelaparan. Apakah ini suatu hal yang tidak miris? Nah, saya minta kepada pejabat, tolong tanamkan kepada diri kalian, wahai pejabat, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Intinya jangan korupsi kok, blogok, anggatel. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.